3 malam setelah lilin hitam itu padam, keempat titisan akhirnya dipertemukan. Bukan di dunia nyata, tapi lewat mimpi yang terasa lebih nyata dari kehidupan itu sendiri. Mereka berdiri di tengah sebuah pendopo tua yang sudah reot. Atapnya hampir runtuh, namun tiang-tiang kayu jatinya masih berdiri kokoh, meski penuh dengan lumut dan ukiran yang tak lagi terbaca. Di tengah pendopo itu, menganga sebuah sumur kuno, dengan permukaan air yang pekat, bukan hitam, tapi seperti darah yang sudah basi. Arta melangkah pelan mendekat ke tepi sumur. Di dalamnya bayangannya sendiri tidak muncul. Sebaliknya, yang terlihat adalah wajah seorang pria tua berjubah kelabu, matanya tertutup kain hitam, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Damar ikut mendekat. Dari balik batu sumur, ia melihat ukiran angka yang sama dengan yang ada di telapak tangan mereka. 40, 10, 4. Ini bukan angka biasa, bisik Sekar. Ini adalah koordinat, jawab Wening lirih. Titik pertemuan dari masa lalu yang dibangkitkan. Tiba-tiba, air dalam sumur itu bergolak. Dari dasarnya, muncul asap hitam yang berputar seperti pusaran angin. Dari dalam asap itu, suara berat dan bergema terdengar. Perjanjian telah dibuka, yang lama akan bangkit, yang baru akan menggantikan. Keempatnya terlempar dari mimpi itu, terbangun bersamaan di tempat berbeda. Tapi kini, mereka semua menyadari satu hal. Mereka harus bertemu di dunia nyata, sebelum malam ke-40. Jika tidak, sumur Jagakara bukan hanya akan menjadi gerbang pesugihan, tetapi pintu menuju kehancuran yang lebih besar. Di ujung mimpi, terdengar satu kalimat terakhir. Hanya yang membawa darah dan kafan yang bisa menutup gerbang ini. Dan saat matahari mulai terbit, dari balik langit timur, awan hitam menggantung lebih tebal dari biasanya. Seolah alam tahu, kebangkitan Jagakara tinggal menunggu waktu. Pagi masih lembab saat Damarjati memutuskan pergi ke tempat yang selama ini hanya diceritakan sebagai mitos. Alas Kemayoran, hutan kecil yang letaknya tak jauh dari desa tempat kakeknya dulu tinggal. Konon, hutan itu dulu dipakai sebagai tempat pembuangan benda-benda ritual dari para pesugih yang gagal. Di tengah-tengah alas itu, ada sebuah batu besar menyerupai bentuk kepala manusia. Warga menyebutnya Watung Gumun, Damar tak sendiri. Setelah kejadian mimpi sumur Jagakara, ia menghubungi Arta lewat pesan anonim di dunia maya. Hanya 2 kata, Watung Gumun. Malam ini. Senja belum habis, tapi langit sudah kelam. Petir sesekali menggedor langit, walau hujan belum turun. Damar dan Arta bertemu di tepi alas Kemayoran. Mereka tidak banyak bicara, hanya berjalan masuk ke hutan, sambil membawa senter dan seikat bunga 7 rupa yang konon bisa menyapa yang tak tampak. Semakin ke dalam, udara makin dingin. Pepohonan seperti merapat, menutup langit. Hutan itu bernapas, sampai akhirnya mereka menemukan Watung Gumun. Dan di sanalah, mereka melihat sesuatu yang tak pernah disebut di cerita manapun. Sebuah pintu kecil dari kayu tua menempel di bagian bawah batu. Di atasnya tertulis dengan huruf Jawa kuno yang hampir terhapus. Sing Deleng, kudu Bali, sing mlebu, ojon jaluk Bali. Yang melihat, harus kembali. Yang masuk, jangan harap kembali. Namun tepat di depan pintu itu, tergeletak sebuah kain kafan kecil yang masih basah, dan sebuah cermin bundar dengan retakan melingkar di tengahnya. Saat Arta mengangkat cermin itu, ia melihat bayangannya. Tapi di belakangnya ada sosok tinggi berjubah abu-abu, berdiri diam, tak bersuara. Dan saat Damar menyentuh pintu kayu itu, pintu terbuka sendiri, menghembuskan bau anyir yang menusuk, dan suara samar yang mereka dengar jelas-jelas menyebut, Jagakara! Begitu pintu di bawah Watung Gumun terbuka, hawa di sekitar langsung berubah drastis. Udara menjadi berat. Angin tak lagi bergerak, dan suara jangkrik yang sedari tadi mengiringi langkah mereka hilang begitu saja. Damar dan Arta saling pandang. Tak ada kata, hanya anggukan pelan sebelum akhirnya mereka menuruni lorong sempit di balik pintu itu. Dinding lorong terbuat dari batu tanah yang lembab. Setiap langkah menimbulkan gema aneh.
seperti ada yang mengikuti dari belakang. Setelah beberapa meter, lorong melebar. Mereka tiba di ruang batu berbentuk lingkaran. Di tengahnya terdapat sebuah lingkaran besar dari abu. Di sekelilingnya ditancapkan 4 lilin hitam yang belum menyala. Di dinding ruang itu tergurat simbol yang sudah mereka kenali, angka 40, 10, 4, dan di bawahnya, sebuah ukiran wajah berjanggut panjang, dengan mata tertutup dan mulut menyeringai. Arta berbisik, ini, wajah itu, yang ada di sumur mimpi. Damar mendekat, dan saat ia menginjak sisi luar lingkaran abu, suara nyanyian kuno terdengar dari segala arah. Bahasanya tidak mereka pahami, tapi iramanya seolah membangkitkan sesuatu. Tiba-tiba, dari balik dinding batu, muncul tulisan menyala merah. Tumbal lama telah tiada. Titisan baru harus bersedia. Api menyala sendiri di keempat lilin hitam. Lingkaran abu mulai berputar perlahan, seperti roda gaib, udara makin tipis. Arta merasa dadanya sesak, seolah ada yang duduk di atasnya. Sementara itu, Damar jatuh berlutut, dan dari tanah muncul tangan-tangan hitam yang mencoba menarik kakinya. Dalam kepanikan, Arta meraih cermin bundar dari sakunya, cermin yang mereka temukan di depan pintu tadi. Saat ia mengarahkannya ke tengah lingkaran, semua suara mendadak berhenti, api padam, tangan-tangan menghilang, dan dari dalam cermin terlihat satu wajah, Sekar. Sekar berbisik dari dalam bayangan. Kalian harus ke Menara Watu Langit sebelum malam ke-40. Di sanalah awal mula Jagakara dibangkitkan. Cermin retak, dan seketika mereka kembali berada di tengah hutan. Pintu batu sudah tak ada, begitu juga Watunggumun. Yang tersisa hanyalah bekas lingkaran abu di tanah, dan 4 bekas lilin yang kini hangus, dengan darah kering menetes di ujungnya. Langit tampak retak saat keempat titisan akhirnya berkumpul kembali. Damar, Arta, Sekar, dan Wening. Pertemuan mereka tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dituntun oleh satu petunjuk yang muncul dari mimpi, tanda-tanda alam, dan peninggalan gaib. Mereka harus menuju Menara Watu Langit, tempat terakhir sebelum perjanjian Jagakara menjadi sempurna. Menara itu terletak di puncak bukit berkabut, yang disebut warga sebagai Gunung Kelam. Dulu tempat itu dipercaya sebagai lokasi para empu dan dukun zaman kuno, menyimpan penutup gerbang, kunci terakhir untuk menghentikan kebangkitan jin pesugihan. Malam itu, mereka mendaki. Jalan berbatu, licin, dan dikelilingi kabut tebal. Angin berdesir, membawa bisikan samar seperti orang mengaji terbalik. Wening, yang sejak kecil sering diganggu mimpi-mimpi gaib, mendadak berhenti. Ada yang menunggu kita di atas, katanya. Penjaga, bukan manusia. Saat mereka sampai di puncak, Menara Watu Langit berdiri menjulang. Bangunannya sudah miring dan dipenuhi akar-akar pohon yang merambat seperti ular mati. Di bagian atas menara, ada ukiran wajah raksasa dengan mata tertutup dan lidah menjulur. Persis seperti simbol yang mereka lihat di lorong bawah Watunggumun, di kaki menara tergeletak sebuah batu lempeng berisi ukiran. Kunci dititipkan pada darah keturunan pertama. Jika tak kembali, maka semuanya akan binasa. Mereka terdiam. Darah keturunan pertama? Wening lalu membuka kalung kecil yang selalu ia pakai. Di dalam liontin kayunya terselip selembar kain tua. Ia tak pernah tahu artinya. Hingga kini, dibuka perlahan, tampak ukiran nama, Sawiji, dan simbol yang sama, 40, 10, 4. Ini nama buyutku. Gumam Wening. Seketika itu juga, tanah bergetar. Dari balik menara, muncul sosok tinggi berbalut kain anyaman daun pisang kering. Kepalanya tertutup topeng kayu dengan 3 lubang mata. Suaranya menggema, "Keturunan Sawiji, bawa kunci itu ke altar langit. Jika tidak, kalian semua akan menjadi bagian dari Jagakara selamanya." Menara itu bukan hanya bangunan. Ia adalah penyegel. Dan kini segelnya mulai retak.
Petunjuk dari penjaga berwajah 3 membuat langkah keempat titisan itu semakin berat. Mereka tahu, waktu hampir habis. Jika hingga malam ke-40 segel Jagakara tak dikunci ulang, maka bukan hanya satu desa, tapi tanah-tanah lama yang pernah disentuh perjanjian pesugihan akan ikut runtuh bersamanya. Wening memegang erat kain peninggalan buyutnya. Nama Sawiji kini bergema dalam kepalanya, seolah sedang dipanggil oleh suara dari kedalaman yang tak terlihat. Altar langit berada di balik puncak menara Watu Langit. Sebuah tanah datar dikelilingi batu-batu besar membentuk lingkaran. Tepat di tengahnya ada sebuah rongga tanah selebar tubuh manusia dewasa. Di sekeliling rongga itu ditanamkan 40 beling kecil, seperti pecahan cermin kuno, yang semuanya mengarah ke pusat lubang. Arta membaca mantra yang ia pelajari dari kitab lama milik almarhum pamannya, yang juga mantan dukun pesugihan, Jagat Jati, Wisesa Langgeng, Tutup Lawang Ala, Kunci Sakatita Sejatining Darah. Seketika, beling-beling itu menyala, menampakkan wajah-wajah penderitaan dari masa lalu, orang-orang yang jadi tumbal, wajah-wajah yang membisu tapi menangis, mencari keadilan yang tak pernah datang. Damar mendekat. Tapi sebelum bisa bicara, dari lubang altar keluar asap hitam pekat disertai suara berat. Bukan kalian yang kami tunggu, tapi dia, pemilik darah pertama, yang pernah membuat janji dengan Jagakara. Wening jatuh terduduk, matanya kosong, tubuhnya gemetar, lalu bersuara, tapi bukan suaranya. Aku, Sawiji, dan aku belum selesai. Suara itu keluar dari mulut Wening, padat dan berat. Mata Wening memutih, sementara tubuhnya mulai digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata. Sekar dan Arta hendak mendekat, tapi hembusan angin dari altar mendorong mereka mundur. Dari langit, terdengar bunyi petir, tapi langit tetap cerah. Dari lubang altar, muncul tangga batu turun ke dalam tanah, seperti mengarah ke perut bumi. Wening, yang masih dirasuki, melangkah turun perlahan, lalu suara yang keluar dari dalam rongga berkata, 1 harus kembali ke asal, 3 lainnya harus memilih bertahan atau ikut tenggelam bersama masa lalu. Dan malam itu, altar langit terbuka, gerbang ke dunia bawah resmi dipanggil kembali. Wening melangkah turun ke dalam tanah, suaranya masih dikuasai sosok tua bernama Sawiji, leluhur yang konon menjadi pemilik perjanjian pertama dengan Jagakara. Tangga batu itu berkelok-kelok menurun, diterangi cahaya merah samar yang seolah berasal dari urat tanah itu sendiri. Arta, Damar, dan Sekar saling pandang. Tak ada pilihan lain. Mereka menyusul, meski hawa panas menyengat seperti neraka kecil yang bangkit di bawah tanah Jawa. Di dasar lorong, mereka tiba di sebuah ruang luas berbentuk bundar, dengan dinding-dinding yang tampak seperti tulang belulang raksasa. Di tengah ruangan, berdiri sebuah cermin besar, tingginya 2 kali tubuh manusia. Permukaannya retak, tapi masih memantulkan bayangan samar. Namun, cermin ini bukan cermin biasa. Bayangan yang muncul bukan wajah mereka, melainkan wajah-wajah masa lalu. Wajah Juda Menggala, wajah Pak Kasto, bahkan wajah Juragan Rubadi, semuanya pernah bersentuhan dengan kekuatan Jagakara. Wajah-wajah itu berteriak tanpa suara, menggedor dari balik cermin, memohon dilepaskan. Wening berdiri di depan cermin itu, sosok Sawiji di dalam dirinya berkata, "Ini adalah cermin terakhir, satu-satunya penutup dan saksi. Ia menyimpan semua dosa, semua tumbal, dan semua janji yang belum ditepati." Tiba-tiba cermin itu menyala terang. Dari dalam cermin, keluar asap pekat yang menggumpal menjadi sosok besar berjubah hitam, tak berkaki, melayang. Wajahnya datar, tak bermata, namun dari mulutnya keluar bisikan ribuan suara. "Sawiji, kau kembali, tapi belum semua lunas. Tumbal keempat belum diserahkan." Arta melangkah maju. "Tumbal keempat? Siapa?" Cermin bergelombang, dan dari permukaannya, muncullah bayangan Wening kecil, duduk sendiri di bawah pohon beringin tua. Di sekitarnya, 4 lelaki bertudung hitam sedang bermeditasi, sambil membaca mantra. Damar sadar. "Wening, kau sudah jadi tumbal,
bahkan sebelum kau lahir. Sawiji menjawab lirih melalui Wening, agar garis keturunan tetap hidup. Satu jiwa dikorbankan secara roh, bukan tubuh. Cermin itu kini bergetar. Suara dari baliknya berkata, jika tumbal keempat ingin bebas, maka harus ada yang menggantikan tempatnya. Sekarang, pilih. Dan saat itu, keempat titisan berdiri dalam diam. Di antara mereka, harus ada satu yang tinggal di balik cermin. Selamanya. Lorong Jagakara bergetar halus, seperti napas panjang yang ditahan terlalu lama. Cermin terakhir berdiri di hadapan keempat titisan, dengan permukaan yang kini memunculkan bayangan masa depan, bukan lagi masa lalu. Wening menatap sosok kecilnya yang terjebak dalam dimensi roh. Ia sadar, dirinya selama ini hanyalah wadah dari satu bagian perjanjian yang tak pernah selesai. Kalau aku kembali ke sana, semuanya akan selesai, kan? Tanyanya. Lirih. Namun Sawiji, yang masih mengendap dalam raganya menjawab, tidak semudah itu. Jika kau kembali, Jagakara akan menagih generasi berikutnya. Kunci satu-satunya adalah pengorbanan sadar. Damar melangkah maju. Biar aku saja. Tapi Sekar menahannya. Kau masih punya ayah, punya rumah. Arta, yang sejak awal jarang bicara, justru bersuara. Waktu itu, pamanku pernah bilang, hanya orang yang ikhlas menyerahkan jiwanya yang bisa menjadi penjaga gerbang. Ia menoleh pada Wening, lalu Damar dan Sekar. Aku yang paling dekat dengan dunia ini, dibesarkan oleh dukun pesugihan. Tubuhku pernah dipakai untuk ritual. Kalau memang harus ada yang tinggal, biar aku yang jadi penjaga gerbangnya. Cermin mulai berkilau, seolah merestui, namun ada syarat terakhir. Ia harus menyerahkan satu kenangan yang paling ia sayangi, agar tubuhnya tak lagi ingin kembali. Arta menarik napas, lalu ia mengeluarkan sebuah potongan foto kecil, foto ibunya semasa muda. Ia menciumnya sekali, lalu meletakkannya di bawah cermin. Saat itu juga, cermin retak besar. Sosok hitam besar yang tadi muncul perlahan menyatu dengan tubuh Arta. Tak ada jeritan, tak ada rasa sakit, hanya satu tatapan damai dari Arta ke teman-temannya. Jangan biarkan ini terjadi lagi. Jagakara harus berhenti di kita. Dan perlahan, tubuh Arta menghilang ke dalam cermin. Wening terjatuh, kesadarannya kembali. Sawiji telah pergi, Sekar menangis. Damar memeluk Wening. Cermin kini tertutup rapat, dingin, dan tak memantulkan apapun. Dan untuk pertama kalinya, lorong Jagakara menjadi hening. Lorong Jagakara perlahan mulai runtuh setelah pengorbanan Arta. Dinding-dinding tulang yang sebelumnya kokoh kini berubah menjadi debu putih, berjatuhan seperti hujan di bawah tanah. Cermin terakhir memudar warnanya, lalu retak menjadi serpihan halus yang menghilang di tiup angin tak kasat mata. Wening, Damar, dan Sekar segera berlari menaiki tangga batu menuju permukaan. Meninggalkan dunia bawah yang kini tak lagi mengerang. Tapi justru diam. Terlalu diam. Begitu mereka muncul kembali di atas altar watu langit, malam telah berganti fajar. Cahaya matahari menyinari altar yang kini kosong. Tak ada tanda-tanda ada yang pernah terjadi di sana. Seolah semuanya hanya mimpi buruk yang terlalu nyata. Namun, semua tidak benar-benar berakhir. Sekar menyadari luka di pergelangan tangannya. Luka yang ia dapat saat mencoba menyentuh asap dari cermin terakhir. Tak kunjung sembuh. Lukanya berwarna hitam, seperti bekas terbakar. Dan setiap malam Jumat Kliwon, ia merasakan panas menyengat dari dalam kulitnya. Sementara Damar mulai mendengar bisikan lirih dalam bahasa Jawa kuno, suara yang mirip dengan Pak Kasto. Malam-malamnya kini dihantui oleh bayangan altar dan suara cermin yang selalu berkata, Jagakara tidak tidur, ia hanya menunggu. Dan Wening, satu-satunya yang benar-benar pulih, mulai menulis semuanya. Ia menyimpan kisah mereka dalam buku kecil, berisi gambar-gambar dan catatan yang hanya bisa dibaca oleh titisan selanjutnya. Sebab ia tahu, kutukan tak bisa dihancurkan, hanya bisa ditunda.
Di suatu malam, ketika angin berdesir dari arah selatan dan bulan merah menggantung rendah, tanah di bawah altar Watu Langit sedikit bergeser. Retakan kecil muncul. Dan dari sela tanah, keluar uap hitam tipis, disertai suara samar. Arta, kau bukan satu-satunya penjaga. 5 tahun telah berlalu sejak kejadian di altar Watu Langit. Desa Karangjati kembali seperti semula. Tenang, bersahaja, dan seolah tak pernah disentuh oleh kekuatan gaib. Namun di balik kedamaian itu, sesuatu sedang tumbuh. Perlahan, dalam diam. Di pinggiran desa, tinggal seorang anak kecil bernama Bayu, berusia 7 tahun. Ia yatim sejak lahir, diasuh oleh neneknya yang renta dan bisu. Tak banyak yang tahu asal-usul anak ini, kecuali satu hal. Ia lahir di malam Jumat Kliwon, tepat saat bintang kemukus melintas di langit. Bayu berbeda dari anak-anak lain. Ia tak pernah menangis, tak pernah demam. Dan yang paling aneh, hewan-hewan malam selalu mengikutinya. Kucing hitam, burung hantu, bahkan ular kecil kerap terlihat di sekeliling rumahnya. Suatu malam, ketika sang nenek tertidur, Bayu duduk di pekarangan. Ia menggambar sesuatu di tanah dengan jari telunjuknya. Sebuah simbol aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tapi ia tahu persis bentuknya. Seolah terpatri dalam benaknya sejak lahir. Simbol itu mirip dengan ukiran di altar Watu Langit dulu. Simbol Jagakara. Di saat yang sama, jauh di dalam tanah, sisa cermin yang sempat retak memancarkan cahaya merah redup. Dan dari dalam bayangannya terdengar suara, penjaga baru telah lahir. Tapi kali ini, bukan untuk menahan, melainkan untuk membuka kembali. Wening, yang kini tinggal jauh dari desa, merasakan perubahan itu. Ia bermimpi tentang Bayu, tentang tanah yang retak, dan tentang suara Arta yang berkata, dia bukan anak biasa. Dia, titisan perjanjian yang belum ditebus. Wening pun tahu, ia harus kembali ke Karangjati. Kisah ini belum selesai. Jagakara belum benar-benar terkunci. Dan Bayu adalah kunci yang baru.